Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah salat maghrib yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah yang terlimpah kepada kita ini mampu untuk kita aplikasikan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah menempatkan kita sebagai makhluknya yang terikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali tadabbur pada malam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, satu pekan yang lalu kita membicarakan tentang Syahrul Maghfirah, yang kemudian kita mencoba mentadabburi surah Ali Imran ayat 133 dan 134 untuk menjadi orang yang mendapat ampunan Allah. 3 indikasi yang Allah sampaikan pada surat Ali Imran itu untuk kita tetap melaksanakan dengan baik. Orang yang insya Allah mampu menahan amarah, orang yang insya Allah selalu memaafkan kesalahan orang lain, orang yang selalu mampu untuk menginfakkan sebagian harta yang kita miliki, baik dalam keadaan genting maupun tidak genting. Itu yang kemudian kita mencoba mentadabburi pekan yang silam. Malam ini kalau Bapak Ibu bawa Al-Quran, coba tolong aplikasinya buka pada surat Al-A'raf. A'raf itu tinggi. Ayatnya ayat ke-179. Ini banyak, saya mencoba untuk yang banyak dihafal oleh kita. Kalimat Al-A'raf 179, mari kita bersama-sama mencoba untuk memahami ayat itu. Kalimatnya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kata Allah, besok neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh manusia dan jin. Li jahannama katsiran, banyak, minal jinni wal insi. Allah tidak menyebutnya minal jinni wal bashar. Allah tidak menyebutnya minal jinni wan nas. Tetapi Allah pilih yang manusia sebutannya adalah ines, intelektual. Bashar itu adalah manusia sebutan yang punya tabiat biologis. Nas, manusia secara keseluruhan, secara sosiologis, Bani Adam, keturunan Adam. Kenapa Allah sebut walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins? Karena orang yang punya ilmu pengetahuan, ines, pikiran, kemudian pikirannya tidak digunakan dengan baik, jahanam. Itu dari muqaddimah ayat itu. Kenapa kemudian mereka menjadi lakon di neraka jahanam? Ada 3 indikasi.
Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang yang punya akal pikiran itu sudah punya hati. Qulubun. Qulubun itu jamak dari kolbun. La yafqahuna biha, hatinya tidak digunakan untuk memahami syariat. Tolong diingat, syariat itu adalah ketentuan Allah dan Rasulnya. Fikih itu adalah pemahaman ulama tentang syariat. Kamu tuh loh, kata Allah, sudah saya beri hati, tetapi tidak kamu gunakan untuk memahami syariat, maka kamu tentu ada di jahanam itu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Kamu sudah saya beri kuping dua. Apa kuping? Kuping. Telinga ya. Kuping itu bahasa Madura apa bahasa Jawa ya? Ya? Tidak bahasa Madura, Pak. Bahasa Madura, Pak, itu, Pak. Orang Jawa niru. Asalnya kopeng jadi kuping. Apa asalnya kuping jadi kopeng? Oh iya, iya. Oh, berarti Jawa, Pak, ya. Ya. Dzulqa'dah tekepek. Ya, niru-niru terus. Walahum adhanun la yasma'una biha. Sudah tak beri dua telinga, tapi kamu tidak gunakan mendengarkan syariat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Saya beri dua mata, tetapi kamu tidak gunakan untuk kemudian melihat hal-hal yang menjadi suruhan Allah. Ada qaul Allah berupa Al-Quran, firman Allah Al-Quran, namanya qaul Allah. Tetapi kalau ini udara, gunung dan lain sebagainya, itu kauniyah Allah. Matamu tidak digunakan untuk melihat penciptaanku. Begitu. Ulaika kal an'am bal hum abdal. Kalau kamu tiga itu tidak kamu gunakan dengan baik, kamu lebih bejat dari binatang. Begitu Allah. Kal an'am, kamu seperti binatang. Bal hum adall, dan lebih bejat, kata Allah. Coba bayangkan. Ulaika kal an'am bahul adam bal hum adall. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini tadi Al-A'raf surat yang tinggi 179 ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan kepada kita, manusia itu punya dua apa namanya? Sebutan. Kalau dalam agama Islam itu, Bapak Ibu, dikenal dengan gelar gitu ya. Saya namanya Muhammad Nur Hasan. Di Madura kalau tanya di Sampang, tanya Nur Hasan, Bapak keliling Kabupaten Sampang tidak nemu. Tapi kalau Bapak Ibu cari Encung Damiri, itu nemu. Itu gelar di Madura. Nama saya itu Nur Hasan di ijazah, tapi cari di Sampang tidak ketemu. Kalau Encung Damiri, Encung anaknya Pak Damiri, itu ketemu. Karena Damiri itu bapak saya, maka kalau di YouTube itu disebut Nur Hasan Ad-Damiri begitu. Kalau Bapak cari Nur Hasan, yang muncul di YouTube ketua LDII, karena Nur Hasan Ubaidah. Saya beri nama Ad-Damiri. Lah, kalau sudah kemudian Allah memberi gelar itu, menyampaikan tiga tidak digunakan seperti binatang, maka Allah memberi gelar kepada kita itu, sebutan itu satu. Manusia itu sudah diberi karakter oleh Allah, namanya adalah ulul ilmi. Itu yang pertama, ulul ilmi. Yang kedua, ulul albab.
Nih dua ini. Mesti Allah nyampaikan ulul ilmi dan ulul albab. Sebentar, saya tadi dengarkan imam itu baca itu, tapi saya kok diberi judul Pak ya, diberi judul mencari ridho Allah. Ayatnya tapi kok ulul albab. tak sambungkan yang ulul albab aja ya, jangan yang ridho Allah. Karena ridho Allah itu Pak ridho makhluknya Allah. Tadi kalau tidak salah surat, sebentar Pak, saya surat Ali Imran kalau tidak salah. Itu ayatnya berapa Ustaz? Ya, sebentar. 189 sampai 1 ya. Lah, ada ulul ilmi 184 ya. 189. Bentar. 189 sama 194 ya. Oh ya. Bentar. Ulul ilmi dan ulul albab. Saya dengar tadi soalnya kan ulul albabnya ya. Berarti di ayat yang ke 191 ya, 191. Apa bedanya ulul ilmi dan ulul albab? Ini bedanya. Allah menyampaikan kalau ulul ilmi itu di surat Al-Mujadalah ayat 11. Banyak hafal ya, banyak hafal. Kalimatnya begini, yarfa'illahul ladzina amanu utul ilma. Kan gitu, yarfa'illahul ladzina amanu walladzina amanu utul ilma darajat. Allah meningkatkan, yarfa itu mengangkat orang yang berilmu dan beriman itu 1 oktav derajatnya itu di hadapan Allah. Jadi orang yang berilmu dengan orang beriman itu sama. Ini ya Pak, Mujadalah ayat 11. Apa contohnya ulul ilmi? Apa contohnya ulul ilmi itu? Pak Santo ada ya, Pak Santo. Ada Pak. Pak Santo. Pak Santo. Contoh Pak ya, ulul ilmi. Pak Santo ini ulul ilmi. Contoh, kenapa saya sebut Pak Santo ulul ilmi? Ini produknya Pak Santo. Pak Santo kurma dimasukkan air, terus diberi timun, terus diberi apa lagi Pak Santo? Jeruk lemon. Jadilah minuman ini. Karena Pak Santo punya ilmu itu. Setelah saya browsing, ternyata ini mampu meningkatkan kekuatan kita. Berarti ini kan ilmu Pak Santo. Iya kan? Maka Pak Santo namanya ulul ilmi. Saya punya sama ulul ilmi karena mbah saya itu kalau Ramadan itu mau Ramadan suruh bikin bejenang yang panas dari jahe karena bisa kemana itu ke perut dengan baik. Lah itu namanya orang yang memiliki ilmu dan itu kemudian bermanfaat untuk orang, namanya ulul ilmi. Tingkatannya sama dengan beriman, tetapi hanya cukup di pikiran dia. Ilmu itu hanya cukup di pikiran, yakni menyebutnya Allah itu dengan Inas. Beda dengan ulul albab. Ulul albab itu ulul itu yang memiliki Pak. Ilmi ya ilmu, tapi albab itu jamak dari lub. Namanya adalah intisari. Bentar Pak ya. Intisari itu begini. Kalau Bapak makan kacang, kan ada kulitnya ya. Kulit dibuka ada isinya.
isinya dipecah, ada kecil-kecil di dalam itu. Paham nggak? Lah itu intisari kacang, itu namanya albab, lub. Jadi orang yang memiliki intisari ilmu adalah orang yang berpikir dan berzikir. Kalau ilmu berpikir, tidak ada zikir. Itu bedanya ulul ilmi dan ulul albab. Ulul albab itu apa yang difikirkan, dia masukkan dalam hatinya dan dia yakini kebenarannya, dia laksanakan. Itu ulul albab. Itu bedanya ya. Contoh, saya bacakan karena saya tidak hafal, karena ingat ulul albabnya tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam. Bapak Ibu pernah tahu siang itu batasnya di mana? Kayak apa? Malam seperti apa? Kalau Bapak hujan, rumah saya hujan, saya ke barat, depan rumah Pak Yanto, ke barat ada hujan. Saya tahu di depan rumah Pak Yanto ada hujan, ada tidak hujan. Tetapi Bapak pernah tahu nggak ini malam, ini siang? Pernah tahu nggak? Ini malam, ini siang. Pernah tahu nggak? Tapi kalau hujan sering saya temui. Ini hujan, ini tidak hujan. Pernahkah kita menemukan ini malam, ini siang? Allah hanya menyebutkan wahtilafil laili wan nahar la ayatin, tanda-tanda. Untuk siapa itu? Allah tidak nyebutnya ulul ilmi. Allah tidak menyebutkannya orang yang berilmu, tetapi Allah menyebutnya ulul albab. Dia yang memiliki saripati dari keilmuan itu, yang dia bisa menyatukan antara fikir dan hatinya. Bapak Ibu, siapa yang kemudian membolak-balikkan hati itu? Siapa? Allah. Di surat apa itu? Mana Pak Kiai? Pak Kiai mana Pak Kiai? Orang yang membolak-balikkan, orang yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Di manakah itu? Surat Ar-Ra'du. Kemudian Nabi kalau tahu itu sudah membolak-balikkan, apa yang disuruh oleh Nabi baca? Kan Pak Kiai ada. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Kan itu yang disuruh kan? Karena hati ini adalah drivernya badak kita. Pak, tolong diingat, itu antara ilmi dan albab. Orang albab itu ketika dia yakin bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian dia pikir, betul nggak ini langit ini? Ya toh? Betul nggak bumi ini? Bumi ini bulat apa datar? Itu ulul ilmi. Orang yang menyatakan bumi datar, orang yang mengatakan bulat, itu ulul ilmi. Tetapi ulul albab, dia sudah yakin bahwa bumi itu adalah datar karena ayat yang menyebutkan, maka dia meyakininya dan dia sami'na wa atokna, antara fikir dan hatinya. Ma khalaqta hadza batila. Dia menyebutnya begini. Orang ulul albab itu, Pak, bedanya dengan ulul ilmi walaupun sudah tingkatannya beriman. Karena ulul albab itu tingkatannya kan sudah di atas takwa. Kalimatnya begini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ulul albab itu meletakkan fikir dan hatinya, dia konsentrasi terhadap kauniyah Allah,
kemudian ingat bahwa penciptanya dia, maka dia ingat ketika dia kiaman, berdiri dia ingat dan sami'na wa ta'na wa qu'udan, ketika duduk dia tetap ingat itu, tetap ingat. Wa ala junubihim, berbaring pun dia tetap ingat. Untuk apa? Kemudian dia tafakkur kepada Allah. Setelah tafakkur kepada Allah, dia mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, yang kau ciptakan ini tidak sia-sia. Ini kauniyah, Bapak. Maka dulu saya pada saat masih menjadi dosen PAI, saya bawa anak-anak PAI itu tadabbur ke Sukapura. Ketika Sukapura, saya bayar untuk melihat matahari muncul itu, apa namanya? Muncul dari sana. Saya bilang ke anak-anak, tuh matahari itu. Siapa kira-kira yang memunculkan itu? Itu tadabbur, Pak, namanya. Tadabbur kauniyah. Inilah ulul albab. Setelah berpikir, maka dia yakin, Rabbana ma khalaqta hadza batila, enggak sia-sia ya Allah. Engkau yang ciptakan. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Subhan, fakina adzabannar, maka pelihara saya ya Allah dari siksa api neraka-Mu. Ini ulul albab. Bedanya ulul albab. Kemudian saya tadi agak sedikit meneteskan air mata. Di mana nih ayatnya tadi nih, Pak Kiai ini? Rabbana, mana ulul albab? 93 tadi ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Coba Bapak resapi ini sebagai ulul albab. Katanya, ya Allah, sesungguhnya kami ini mendengar orang yang menyeru kepada iman. Berimanlah kamu kepada Rabb-mu, maka kami pun beriman. Ulul ilmi tidak pernah berkata begini, walaupun derajatnya iman. Tetapi ulul albab, dia sami'na munadiyan yunadi lil iman. Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Rabb, ampuni. Lagi kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qulubana wa kaffir anna sayyi'atina, kesalahan kita. Apa kita tidak pernah, apa kita berbuat ini benar terus? Apa pernah berbuat salah kita? Sering, Pak, sering. Ibu juga sering berbuat salah. Kewajiban ibu kalau tidur dengan suami, kata Rasulullah, harus punya wudu dan harum. Ibu punya wudu dan harum kalau tidur dengan suami? Kalau tidak, maka itu lalai. Lalai. Tapi ulul albab bilang begini, ulul albab itu, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini kalau kita lalai, kita meminta ampun. Kalau kita tidak minta ampun, maka kita tidak termasuk ulul albab. Kalau kita, Pak, ya, kalau kita kemarin di bulan Ramadan itu kan sengketa tentang awal dan akhir. Cobalah Bapak di rumah yang punya tangga besok ya. Besok Bapak naik pas pertengahan bulan. Pertengahan bulan itu kan mesti apa namanya? Bunder, Pak, bunder ser itu maksud saya bundernya bagus. Lah, itu namanya mentadaburi sebagai ulul albab. Iya ya, ini bulan sudah berada dalam nisfus syahr, berada dalam pertengahan bulan. Maka ini Allah yang menentukan dalam surat Yunus peredarannya. Aku yakin ya Allah bahwa ini adalah ketentuan yang Kau berikan. Kemudian kita meminta ampun kepada Allah,
kemudian kita berzikir kepada Allah, kemudian kita bersubhanallah, kita meninggikan nama-nama Allah. Pak, ayat ini adalah ayat yang menjadi sebuah tangisan ya, sebuah tangisan Rasul. Seingat saya ini tangisan Rasul ketika turun ayat ini. Pernah dengar kira-kira? Ustadz yang baca tadi pernah dengar bahwa Nabi menangis sampai jenggotnya basah dan tempat sujudnya bolong karena air matanya itu? Pernah dengar? Pernah? Belum? Begini, satu ketika Rasulullah SAW itu jatah tidurnya di rumah Aisyah. Lagi jatah tidurnya di rumah Aisyah. Ketika berada di rumah Aisyah, tengah malam itu Rasul membangunkan istrinya. Ya Aisyah, ya Humairah, izinkan aku untuk menghadap Allah pada malam ini. Apa kata Aisyah? Wahai suamiku, aku senang engkau berada di dekatku. Aku senang kalau engkau mendekapku. Tetapi aku lebih senang kalau engkau bangun menghadap Rabb-Mu dan engkau mendoakanku, kata Aisyah. Maka seorang suami yang memang dia harus tidur di belakang istrinya. Kita kan harus di belakang, Pak ya. Istri gini ya tidurnya ya, ke kanan. Kalau kepala di barat berarti ke utara. Kita di belakang istri menghadap ke utara. Kan ya toh? Dan kalau sebelum istri itu tidur, kita kan yang membelai ininya. Rasul kan biasa begini, membelai. Maksudnya Rasul itu kalau bahasa Madurnya tedung kan begitu. Engkau ibu din le kan begitu. Wanita yang dilus begitu merasa apa namanya? Merasa terjaga dengan baik. Merasa terjaga. Bapak saya tanya, kalau Bapak bepergian di bus umum, kemudian di kanan ini ada tentara pegang bedil 2, di kiri pegang bedil 2. Bapak merasa aman enggak di bis itu? Merasa aman enggak? Merasa aman kan, ada tentara pegang bedil, kirinya pegang bedil. Tetapi kalau di bis kemudian ada orang blek-bleken, ya toh, yang kerjasama dengan kernit busnya, Bapak khawatir kan? HP saya nanti hilang ini kan begitu. Lah, ketika seorang suami berada di belakang mendekap, maka ibu istri itu mesti merasa aman itu, merasa aman. Kalau ibu didekap merasa tidak aman, itu perlu datang ke dokter psikiater. Belum didekap suami kok ada itu. Lah, ketika Nabi diizinkan untuk itu, Nabi kemudian mandi, kemudian Rasul wudu, kemudian Aisyah tidur di anunya itu, pelepah kurmanya itu, Nabi sholat. Hadis ini panjang karena ini Aisyah ditanya oleh sahabat. Pertanyaannya begini, hadis lengkapnya itu begini. Ya Aisyah, apa yang engkau sukai terhadap perilaku suamimu? Kata Aisyah, semuanya aku suka. Perilakunya baik, aku suka. Coba sebutkan satu begitu. Kalau engkau suruh sebutkan satu, itu yang dia ceritakan. Ketika jatahnya ada di Aisyah, Rasul izin, kemudian sholat, dan aku jumpai Rasul menangis, jenggotnya basah dan tempat sujudnya itu bolong karena tetesan air matanya. Ya tidak mungkin Pak, dulu kan tidak begini, kan debu kan. Kalau ini tidak bolong Pak. Nah,
Ketika itu kata Rasulullah, aku cuma melihat ketika adzan subuh itu berkumandang, Bilal datang ngetok pintunya. Ya Rasulullah, waktu subuh sudah masuk dan Rasul ditunggu oleh sahabat-sahabat. Yang dijumpai Bilal, mata Rasul pekat, air mengalir, jenggotnya basah, di depannya bolong. Maka Bilal berkata, ya Rasulullah, apa yang membuatnya nangis terseduh seperti ini ya Rasulullah? Padahal engkau diampuni dosanya masa lalu, dan engkau diampuni dosanya masa yang akan datang. Apa Rasulullah menjawab? Wahai Bilal, aku khawatir besok umatku ini tidak memperhatikan apa yang Allah turunkan tadi malam, Bilal. Apa ya Rasulullah? Ayat yang turun itu, Allah, Rasul menyebutnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sambil menangis Rasulullah itu khawatir kita tidak menjadi ulul albab. Aku khawatir, Bilal, umatku besok tidak memperhatikan ayat ini. Lah, ketika Rasul berkata begitu, Bilal pun ikut nangis. Khawatir Bilal juga tidak begitu. Lah, kalau kita tanyakan kepada kita, kalau surat Ali Imran 189 sampai 190 berapa Ustaz? 4, kita korelasikan tadi dengan surat Al-A'raf ayat 179, maka tentu kita kalau tidak menjadi ulul albab, kita terkena sanksi 179 itu. Kita kena sanksi itu. Ayo, kalau kita datang ke masjid, kemudian kita bersimpuh, kita sholat, saya katakan sholat itu kan ada dua. Sholat syariat badaniyah dan sholat syariat qalbiyah. Sholat syariat badaniyah, ketika Bapak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah, itu 13 rukun, itu sudah dipenuhi, maka kita selesai melaksanakan sholat syariat badaniyah. Tetapi kita belum masuk dalam sholat syariat qalbiyah. Ketika Allahu Akbar, hati sebagai seorang ulul albab, kata Allah yang besar, maka semua di dunia kecil. Karena ulul albab itu sudah apa yang difikirkan hatinya, dia hanya kepada Allah. Allahus somad. Allah itu tempat bergantung kita, bukan orang. Lah, setelah itu Nabi itu yang paling disukai dan Nabi itu siapa yang disukai? Kita, Pak. Kita. Maksudnya orang yang tidak pernah ketemu Nabi dan dia tidak pernah ketemu sahabat Nabi, dia hanya membaca tentang masalah syariat, kemudian dia beriman, dia kemudian mencintaiku dan mencintai Allah. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kita. Yang diharapkan Rasul itu kita, Pak. Kita. Dan kemudian apa kita tidak malu kepada Rasulullah? Sudah diharapkan Rasul diampuni, besok diberi oleh Allah adalah ampunan. Apa ampunan yang diberikan oleh Nabi kepada yang difasilitasi Nabi kepada Allah? Apa? Namanya apa? Syafaat. Kita, Pak, diberi syafaat oleh Rasul. Tetapi kalau kemudian tidak kenal pribadi Rasul, bagaimana kita dapat syafaat? Kalau Nabi meminta kita menjadi ulul albab, yuk kita jahadah, yuk kita bersungguh-sungguh untuk menjadi ulul albab. Ya, ketika kita berdiri tetap ingat Allah, ketika kita duduk ingat Allah, ketika kita berbaring ingat Allah. Dan
doa-doa yang diberikan oleh Allah, diajarkan oleh Allah itu tentunya harus hafal. Bapak Ibu sudah hafal awal dari doa yang harus dibaca? Sudah hafal enggak? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Bapak Ibu sebelum meminta kepada Allah, awali itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim waladhdallin, baru 2 ayat terakhir itu. Baru Ibu minta, ya Allah ya Rabb, sehatkan ya Allah suami saya, sehatkan ya Allah istri saya. Harus begitu kan yang diminta? Anak kita didoakan, baru kemudian doa kepada orang tua. Awali itu dulu, maka kemudian kita kenal bahwa yang disebut Al-Fatihah itu adalah syifa wad dawa. Jadi Al-Fatihah itu pernah Bapak Ibu dengar, dulu ada sahabat Nabi yang membacakan Al-Fatihah, ditiupkan ke air, kemudian diberikan kepada orang Majusi yang disengat kalajengking, diminum dan diulupkan, sembuh. Maka diberi kambing diberikan Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ini gratifikasi? Kata Rasulullah, kamu tahu apa itu? Saya bacakan Fatihah kemudian sembuh. Tahu dari mana? Ya tahu dari engkau pada saat ayat ini turun, surat ini turun. Benar, sembelihlah dan beri saya, kata Rasulullah. Maka ibu bapak, kalau baca Fatihah dan 2 ayat terakhir itu syifa, bukan dawa. Apa sih Pak Nur Hasan? Bedanya dawa dengan syifa. Ada kalimat Rasul begini, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit fisik itu mesti ada obatnya. Seorang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sakit ya Rasulullah, istriku sakit, doakan aku ya Rasulullah agar aku sembuh. Apa kata Rasulullah? Datanglah engkau ke tabib. Si sahabat ngeyel, ya Rasulullah, engkau kan Rasul, engkau doakan aku diterima oleh Allah. Kata Rasulullah, penyakit itu kesembuhannya oleh Allah dititipkan ke tabib. Ingat ini, tidak dititipkan ke Rasulullah. Setelah kita kaji asbabul wurud itu, karena Nabi kan meninggal. Kalau sudah Nabi besok meninggal, kalau orang sakit kepada siapa? Fisiknya, likulidain dawaun, nggak bisa, mati semuanya. Ada dokter Taufik ya? Udah ada dokter Taufik. Oh ini ada Mas Dilah. Oh praktek. Setiap dawa penyakit mesti ada obatnya. Dan Rasul berkata, penyakit fisik kesembuhannya dititipkan ke dokter, bukan ke saya, kata Rasulullah. Tetapi tolong, di dalam surat Yunus itu ada kalimat Allah, Quran itu adalah syifa'un lima fis sudur. Dia adalah penyembuh dalam penyakit hati. Syifa, bukan dawa lah ya, syifa. Kalau dalam Al-Quran disebut maridun, kalau engkau sakit, maka engkau sifanya Al-Quran. Syifa dimaksud bukan dawa, bukan fisik, tetapi sakit hati, iri, dengki, hasad, takabur, sombong. Obatnya itu Al-Quran. Karena sudah Isya, nanti ayat-ayat penyakit hati saya sampaikan. Kan begitu Pak Nggih? Kan sudah ini. Tinggal ayat-ayat penyakit hati agar tidak sombong, hasad, takabur, tidak. Saya kira begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.